bank tuh udah, kalau bank BUMN, bank ini, apalagi kalau dia bank buku 4 ya tentu orang akan lebih melirik ke bank buku 4 karena dirasa lebih servisnya seperti apa. Lalu juga segmentasi pasarnya ya, karena beda-beda ya, bank daerah seperti apa, BCA seperti apa, jaringan kantornya tentu beda. Citibank sekarang makin menurun ininya, cabangnya. BRI paling banyak dianggapnya. Lalu kalau teknologi dianggap yang paling jago sekarang adalah misalnya BCA, ya BTPN dengan Genusnya, dengan DBS. Lalu komitmen pemiliknya ya, lalu kualitas layanannya ya. Nah, ini tentu berubah dengan seiringnya waktu. Baik, slide selanjutnya. Kalau ada yang mau nanya atau mau motong langsung aja ya. Ada yang nggak jelas, minta jelasin. Nah, semuanya itu termasuk hal yang tadi saya ataskan, internal dan eksternal itu akan mempengaruhi pendanaan bank. Jadi persepsi tentang keamanan. Ya, wah kalau bank pemerintah seperti apa, bank swasta seperti apa. Persepsi keamanan juga kaitannya dengan politik ya. Ya kita hari ini dengar rumors ya, entah betul atau entah nggak, tapi kan viral ya, bahwa dengan adanya bank syariah merger kok malah katanya ada ormas terbesar pendanaannya malah mau narik gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya berpikir mungkin itu hoax saja lah ya, atau apa ya, itu bisa aja nanti kita diskusikan. Itu persepsi, dari sisi persepsi kan bisa dari keamanan, dari sisi politik dan lain-lain. Kemudian dari kebijakan ya, baik moneter, apalagi dalam era seperti pandemi ini kan ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kondisi perekonomian ya. Nah itu semua mempengaruhi ya, BI rate, aturan dan lain-lain. Nilai tukar, resesi ekonomi. Nah, contoh dana haji dulu larinya di konvensional, tapi sejak perkembangan di eranya ada undang-undang haji, apalagi setelah adanya badan ya keuangan, pengelola dan keuangan haji, maka semua haji itu dana hajinya harus di bank syariah. Nah ini kan menimbulkan sesuatu yang bagus ya, tapi juga sesuatu yang kurang bagus misalnya, karena dana haji itu kan ratusan triliun. Sementara secara kesehatan, secara kemampuan, apakah kalau 100 triliun lebih ditempatkan di bank syariah itu, bank syariahnya mampu apa tidak? Contoh misalnya ada bank ya, bank syariah yang sedang butuh modal. Tadi dia kalau dikasih pendanaan, ya besar, mau nolong dari sisi pendanaan, itu kan repot juga gitu. Kenapa? Karena kan karnya harus dinaikkan. Yang paling bagus kalau dananya dari haji itu bisa sebetulnya. Paling gampang, sekarang ada bank yang butuh modal, ya kenapa enggak sahamnya masuk ke sana gitu kira-kira. Tapi nyatanya kan belum. Berarti kan ada hal-hal yang masih dibicarakan dari sisi kebijakan dan lain-lain. Karena kalau dulu zaman Soeharto itu udah pastilah misalnya, udah langsung bisa masuk. Zaman sekarang nggak bisa, walaupun misalnya presidennya menyuruh. Kenapa? Ya karena udah ada undang-undang tentang haji, nggak bisa dana itu sembarangan. Nanti ada pemeriksaan BPK, KPK, ya yang mengelola dana haji sekarang takut juga gitu. Jadi akhirnya mereka juga prudent saja. Kalau dulu kan nggak perlu prudent, kebijakan politik, kebijakan prudent gitu langsung. Kalau sekarang nggak bisa, takut-takut salah nanti bermasalah. Nah, ini faktor-faktor eksternal ya, tingkat persaingan, rate ya, atau margin, pemanfaatan teknologi, standar fintech, PR yang katanya, aduh enakan jadi fintech aja daripada perbankan ya, karena aturannya lebih longgar, nggak ikut Basel Code dan lain-lain. Lanjut. Nah, kekhususan untuk yang treasury bank ya, terdapat fungsi bank syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Seperti aturan peraturan ada itu menjalankan bisnis bank terkait emas. Jadi gadai emas atau arahan itu kalau di bank syariah boleh. Sementara kalau di bank konvensional nggak bisa karena ada undang-undang tentang pegadaian. Melakukan fungsi mudarabah muqayyadah ya, itu boleh, di bank konvensional enggak. Jadi sebetulnya mohon maaf, kalau orang-orang di perbankan syariah pinter, ini adalah kekuatan yang kita bisa mengalahkan bank konvensional. Karena kalau di bank konvensional itu nggak bisa namanya investment banking. Di kita bisa, karena kita ada mudarabah. Bahkan ada risiko yang nggak usah ada risiko, jadi risiko kalau kita mau muqayyadah ya. Tapi syaratnya ya kita berarti harus memiliki profesional yang memiliki kemampuan investment banking. Hal ini yang dijalankan oleh CIMB Niaga ya, bank kecil dia bisa mencaplok bank besar ya, dengan model seperti ini, model syariah yang menggunakan konvensional nggak mungkin jalan. Kemudian dia juga bisa menjalankan fungsi sosial, nggak bisa itu yang namanya
dana wakaf itu ditaruh di bank konvensional, tapi kalau di bank syariah dia boleh gitu. Jadi sebetulnya oleh Allah itu diberi kelebihan banyak gitu untuk bank syariah ya. Tapi kan masalahnya walaupun peluangnya banyak, kalau kita tidak memiliki keahlian untuk menangkap peluang itu, ya lewat saja gitu. Baik, lanjut. Nah, ini nanti silahkan didiskusikan ya. Buku ada singkatan dari Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha. Ada buku 1, buku 2, 3. Nah, itu pelajarin saja POJK-nya. Ya. Ada nggak bank syariah yang sudah buku 4 misalnya, salah satu contohnya. Mudah-mudahan dengan mergernya Bank Syariah Indonesia yang beroperasi, kalau nggak salah Maret atau April, mudah-mudahan bisa tercapai bahwa ada buku 4. Lanjut. Pak Aris nanya, Pak. Ya, silakan. Dengan Wawan, Pak. Ya, kenapa Mas Wawan? Ini terkait tadi kebijakan BI rate, LPS, dan lain-lain, Pak. Nah, untuk marginnya sendiri, Pak, ketika bank menentukan margin untuk nasabah itu kan biasanya menurut rapat ALKO ya, biasanya, Pak ya. Betul. Nah, itu ya betul. Sebetulnya itu ada ketentuan minimal maksimal nggak sih, Pak, untuk penentuan margin? Gitu, Pak. Kalau di ALKO, karena saya kan dulu chairman dan juga pernah jadi direksi, ya memang yang nentuin itu tadi, rapat ALKO itu tadi ngasih. Dari sisi itunya, Pak, kebijakan BI dan lain-lain atau OJK gitu, Pak? Enggak, kalau BI OJK terserah banknya, tapi kalau dia melewati LPS kan nggak dijamin. Jadi yang namanya batasan itu ada kisi-kisi dari sisi kesehatan. Kalau bank yang memberi katakanlah kalau konvensi itu bunga bank melebihi daripada yang ditetapkan di LPS, apakah ada sanksinya? Enggak. Sanksinya enggak ada secara khusus ya, karena dia kan enggak dijamin. Tapi masyarakat itu tahu lah kalau bank-bank yang ngasih marginnya tinggi, itu biasanya bank-bank yang sedang lagi ada bermasalah tuh. Dia jadi takut. Nah, tapi karena dia tahu bahwa itu dijamin istilahnya 2 miliar ya, nah, sampai sekarang ya dia berani sampai di 2 miliar misalnya naruh. Tapi dalam praktek, ini saya akan bilang dalam praktek bank syariah ya, bank konvensional syariah ya, itu ada loh orang-orang yang naruh uangnya gila-gilaan karena dikasih marginnya tinggi. Pernah dengar masalah Bank Senturi kan? Pernah, Pak. Oke. Berapa uang yang Raja Rokok tuh taruh di situ? Berapa triliun? Bukan 1-2 triliun loh. Puluhan triliun. Benar nggak? Betul, Pak. Oke. Walaupun dia pecah, ya, tapi kan masih dilacak atas nama atau atas perusahaan yang sama, dia tetap kenanya digantinya berapa? 2 miliar kan? Betul. Berarti hilang aja itu. Nah, kenapa dia mau naruh rumorsnya? Ya karena bank itu dulu, ini rumors ya, jadi boleh dipercaya boleh enggak, karena sebetulnya pembiayaan yang meliwat bank itu ya dia danai gitu. Jadi sebenarnya udah kayak mudarabah muqayyadah gitu untuk grupnya sendiri. Dengan dia dapat juga. Jadi dia sendiri nggak perlu bank gitu, dia pakai aja. Nah, kalau di bank syariah itu malah boleh itu mudarabah muqayyadah, tapi tentu dia tidak akan diganti oleh bank. Nah, kan nggak maksudnya. Ya kalau di Bank Senturi tadi tetap 2 miliar. Terus kalau di di Bank Syariah tetap juga 2 miliar. Bedanya apa? Kalau di Bank Syariah dia bisa naruh 100 triliun misalnya. Terus mudarabah muqayyadah ya yang 2 miliar sih tetap nggak muqayyadah. Kalau muqayyadah langsung dibikin ada aturannya ya, off balance sheet atau on balance sheet, maka kalau dia sifatnya ada disclaimer-nya bahwa dia mendapatkan keuntungan, bank hanya sebagai fee atau perantara, tapi kalau ada risikonya di orang yang naruh, maka itu yang terjadi sama seperti yang dia naruh di Bank Senturi. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa di beberapa bank
ternyata walaupun batasnya 2 miliar, ada orang-orang yang naruhnya gede, dan itu hampir bisa dipastikan karena dia juga dapat margin tambahan. Dan dia siap karena dia tahu yang bakal diganti oleh LPS ya 2 miliar. Itu raja-raja uang tuh banyak, apalagi di zaman krisis sekarang nih, cash is king. Dia naruh tuh. Bahkan banknya udah selesai dirubah, jadi misalnya jadi salah satu bank, saya nggak sebut nama lah ya. Nah itu beberapa konglomerat naruhnya bisa sampai triliunan di situ. Kenapa coba? Karena di dunia ini margin tertinggi ya untuk pembiayaan di bank itu adanya di Asia. Dan margin tertinggi di Asia itu adanya di Indonesia. Apalagi kalau dia main di sektor retail, mikro, udahlah. Oke, bisa terjawab pertanyaannya Mas Alan? Iya Pak, terima kasih Pak Aris. Oke, lanjut kalau gitu ya, kita ke manajemen sumber dana. Silahkan. Nah, ini nanti diskusi ya, di kelas ya, jadi silahkan pakai Zoom, nanti kalau ada waktu, ini saya kasih waktu untuk diskusinya ya. Waktu ya, misalnya masih ada waktu. Kalau enggak silakan berdiskusi sendiri antar kelompok. Lanjut. Ada kan bukunya ya, bab chapter 10 dari lanjut. Nah, struktur ya sumber dana bank itu, dana pihak ke-1 ya, itu adalah non paying liability, yaitu dana bersumber dari modal sendiri. Ini tier 1 ya. Bina kedua, pinjaman pasar uang, pasar modal, bank sentral, lembaga non-bank seperti surat berharga pinjam dari Bank Indonesia. Ya. Dana pihak ketiga, yaitu giro, tabungan, deposito, setoran, paying liability, dan non-paying liability milik masyarakat. Nah, sekarang silahkan didiskusikan. Kalau ada lembaga nazir, ya, katakanlah yang gede gitu misalnya, dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dia punya dana wakaf, dia taruh di bank ini selama 5 tahun ya. Cost of fund-nya berapa? Nggak ada kan? Zero, betul nggak? Tapi pakai modal bagi hasil, misalnya 50-50. Ya. Nah, itu ditaruhnya di mana? Nah, nanti lihat peraturannya. Katanya kalau di atas 2 tahun, dia bisa dianggap sebagai quasi equity. Nah, ini yang saya katakan waktu kita diskusi bank muamalat butuh dana, sebetulnya kalau dia mau gitu ya, direksinya ya, atau apapun yang masih di sana, kumpulin aja para artis, para pesohor, para ustadz yang bisa crowdfunding ya dalam bentuk wakaf, maka seharusnya ya dalam waktu 2-3 tahun bisa gitu mengumpulkan. Apalagi kalau bisa mempengaruhi misalnya mohon maaf Muhammadiyah atau NU gitu kan, mengumpulkan. Wah, ini sangat luar biasa. Ya cuma kan masalahnya nggak ada yang berpikir ke sana, dan kalau yang berpikir ke sana siapa yang menggerakkan dan lain-lain. Jadi potensi ada, ya, kemauan yang mungkin ada, yang belum ada. Oke, lanjut. Jenis sumber dana bank, ada dana berbiaya, ada dana tidak berbiaya. Jadi ada sumber murah, gitu, tabungan, mahal, deposito, pinjaman, tidak berbiaya, setoran jaminan, uang titipan, ekuitas, dan ditambahkan ya dana-dana yang saya katakan tadi ya. Kalau dana zakat itu cuman ditaruh bisa di tabungan ini. Tapi kalau dia dalam bentuk wakaf, kecuali kalau wakafnya ditaruh di deposito ya. Tapi kalau dia wakafnya dia gunakan untuk sebagai quasi equity, itu sebenarnya dana tidak berbiaya. Karena dia sifatnya bagi hasil ya. Lanjut. Nah, ini ilustrasi hitung dana ya, dana mahal vs dana murah. Saya kira bisa dibahas ya, karena sederhana. Murah itu giro misalnya 50 miliar. Ya, tabungan misalnya 100 miliar, deposito yang dana mahal itu 200 miliar. Rate imbal bagi hasilnya 0,5%, setara nih maksudnya ya. Yang satu setara 0,5, bahkan giro sebenarnya nggak dikasih ya, tapi nggak apa-apa, ini di dalam contoh ini ada 0,5 dikasih 1% ya per tahun loh ya, ini 6% per tahun ya, dibandingkan dengan ada yang 50, 200, 100 ya dibalik. Nah, maka
mana yang paling lanjut ya, lanjut. Nah, maka silakan didiskusikan juga, itu kan tadi salah satu contoh ya. Didiskusikan, ini lanjutannya ya, makanya lanjutan dari PR yang pertama 3 bank itu masih komposisi keluar dana pada masing-masing bank, mana yang dana murah dan dana mahal. Jadi istilah cost of fund-nya mana yang paling murah ya, lanjut. Jadi silakan, waktu itu udah secara lisan udah kita bahas bersama. Nah ini artikel, silahkan dibaca ya, prospek kredit ya. Oke, lanjut. Ini kita masuk ke ketiga ya, manajemen aset dan liabilitas. Lanjut. Jadi pengertian manajemen aset dan liabilitas ya adalah suatu proses, isinya proses manajemen namanya ya, planning, ownership, auditing, dan controlling atau POAC ya, atau PDCA lah, yang terkait dengan modal, terkait dengan funding, terkait dengan penggunaan funding tersebut atau aset ya. Jadi ketiga hal ini saling terkait. Itulah kira-kira aset dan liability management. Lanjut. Nah, di dalam memanage atau mengelola, maka yang paling penting adalah masalah likuiditas. Karena kalau sudah likuiditasnya di bank itu parah, bisa terjadi ras itu. Nggak usah likuiditasnya bagus saja kok dibilang ada hoax sekarang zaman serang ya, misalnya cabut kayak waktu Mbak BSI belum terbentuk aja di hoaxnya kan mau dicabut gini. Nah, orang yang pada takut, waduh kalau dicabut nanti bisa turun, makanya pada narik dana. Karena itulah pengelolaan itu penting, dan dalam pengelolaan itu selalu ada kesenjangan atau ada gap. Nah, yang dicari itu adalah ya walaupun gap, tapi gapnya itu masih dalam yang bisa dikendalikan. Makanya dilihat liquidity gap ya, berapa kebutuhan likuiditas untuk bisa memberi ya, berapa capital adequacy ratio-nya ya. Nah, liquidity gap juga ada maturity gap, ada repricing, ada foreign exchange gap. Lanjut ya, kita bisa bahas nanti ya satu-satu. Oke, lanjut. Diskusi untuk masing-masing kelompok ya, pelajari tadi kembali 8 kelompok syariah. Ini yang Bank Syariah Mandiri aja 30 September ya, yang dirilis oleh Bank Neraca, Laba Rugi, dan Kontingensi. Lanjut. Nanti tolong ditempatkan ya, aset liquidnya gimana, pendapatan di BI gimana, aset berharga, aset tetap gimana, aset lain, piutang pembiayaan. Nah, nanti dihitung persentasenya ya terhadap aset total bank. Ini kan kerja nanti per kelompok aja. Lanjut. Jadi kuliah ketiga ini ngajarin kita menganalisa nanti ya. Terus liabilitas dari sudut pandang ALM sama ya. Kelompokkan kepada dana wadiah, dana investasi non deposito, yang deposito seperti apa, kewajiban segera berapa, surat barang terbitan berapa, ekuitasnya berapa. Di sini adalah untuk membandingkan dana masyarakat dibandingkan modal, dan berapa persen kewajibannya dibandingkan dengan ekuitasnya ya. Oke, lanjut. Konsep posisi manajemen liabilitas. Jadi reserve position liability management. Jadi kegiatan yang mendukung bank dari sisi aset berupa mendapatkan rencana jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan likuiditas atau motor giro wajib minimum. Loan position liability management adalah kegiatan yang menekan volume usaha dalam mencari sumber dana yang variatif baik dari sisi yang waktu kebijakan imbal hasil. Jadi kita mau cari yang dari yang murah, selain murah kalau bisa jangka panjang lah. Itu kira-kira ke sana. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Dari sisi aset, kata maka 10, giro BI 58, pembiayaan 1132. Jadi kalau dijumlah 1.200, maka akan sama dari sisi aset liabilitas giro ini. Nah, kegiatan banknya di sini bisa dilihat ya. Komitmen kredit ya, yang tadinya katakanlah tumbuhnya 368, jadi dengan tambah 368 tadi menjadi 1.500 ya. Tadi kan pembiayaan 132 ditambah 368 jadi 1.500.
Lalu bank harus mencari dana sebesar 400 karena tambahan giro wajib minimumnya adalah 20 ya. Tambahan surat berharga yang dibeli adalah 12 ya. Ini kegiatannya. Jadi ini di posisi awal di atas kita bisa lihat, lalu kegiatan bank seperti itu. Nah, di slide berikut kita bisa lihat. Lanjut. Nah, ini setelah perubahan ya. Jadi nanti tinggal dilihat. Setelah berubah ya tetap balance antara aset dan manajemen. Tapi perubahan-perubahan tadi sudah terlihat sini. Yang tadinya pembiayanya berapa ditambah kenaikannya jadi 1.500. Lalu yang kepentingan pinjaman terbangnya berapa dan lain-lain. Nanti dilihat ya di praktekan ini cuma masalah tambahan-tambahan ya. Saya kira dengan dilihat kita mengerti sendiri. Lanjut. Ini salah satu contoh lagi ya. Asetnya 10, giro BI-nya, oh ini bukan yang tadi ya. Oh iya, enggak lain ya, 58, kemudian 132, 900 ya. Jadi komitmen kredit dalam bulan ini tumbuh segitu 8. Jadi kalau tadi 1.500 ini jadi 2.500 ya. Terus bank mencari dana antar bank sebesar 1.450, dana antar bank 400 dan surat berharga 1.050. Tambahan kalau tadi simulasi yang pertama giro wajib minimumnya 20, ini 72. Tambahan surat berharga dibeli ada 10. Nah, posisi yang kedua kita bisa lihat ya. Jadi berubah seperti ini. Lanjut. Nah, makanya waktu di awal itu kan kita baca neraca rugi laba lalu menempatkan posisi seperti yang diminta. Nah, karena kita bisa lihat nanti posisinya ini di mana, aset dan liabilities. Inilah pekerjaan daripada aset liability management untuk contoh loan position liability management ya. Lanjut. Ini yang terakhir ya, 4 manajemen likuiditas. Diskusi kembali ya. Lanjut. Nah, likuiditas bank syariah yang pada waktunya kita bisa ini kan, karena kita sampai jam 8 kan. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sudut aktiva, saldo kas, dan saldo kering pada bank dan yang lainnya, likuiditas kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Ya, jadi yang paling penting karena lembaga keuangan apakah di perbankan maupun di insuransi atau pegadaian atau yang lain, tetap yang namanya current ratio itu adalah penting sekali ya untuk bagaimana aset lancarnya dibandingkan dengan aset yang lain. Sehingga kalau sewaktu-waktu dibutuhkan tiba-tiba daras, dia bisa memenuhi kebutuhan data menurut portfolio likuiditas. Kalau di koperasi atau di BMT, ini liabilitas ini sangat penting pada saat tahun baru maupun tahun sekolah maupun lebaran ya, atau pendaftaran di pesantren, karena disitulah biasanya terjadi likuiditas yang diperlukan oleh para ibu-ibu atau para pengusaha mikro untuk bisa bayar sekolah atau bisa untuk beli barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Nah, hal ini disimulasikan ya di atas dengan data neraca bank. Kita lihat sekarang. Ya, strateginya adalah menjaga jatuh tempo. Jadi kalau bisa pas sudah memberikan jatuh tempo harus ada penggantinya nih ya. Makanya dibikinilah timeline dan time bucketnya ya. Setiap pos-pos tadi jangka pendek berapa, jangka panjang berapa, menang jangka panjang. Terus diversifikasi sumber dana. Makanya paling aman kalau bank bisa dapat pendanaan dari wakaf itu kan. Wakaf kan kecuali wakaf yang berjangka, maka wakaf itu kan penempatan ya. Kalau dia udah mudarabah muqayyadah itu paling enak ya. Lanjut. Nah, ini tadi contoh strategis menjaga jatuh tempo. Kembali bisa dibaca sendiri ya. Kas 10, giro B 58, 132 ya. Contohnya mirip yang tadi 100. Deposito trader yang jatuh tempo senilai 200 ya. Jadi dari deposito yang ada itu ya 1 bulan mau jatuh tempo nih. Maka bank akan prioritas untuk pemenuhan giro di BI dan kas harian kalau nggak dapat penggantinya yang 200 tersebut. Lanjut.
mendapatkan perpanjangan atau ada yang naruh, jadi deposito baru, jadi tetap sama. Ini menjaga jatuh tempo, jadi selalu akan ada yang harus mengganti. Syukur-syukur lebih ya. Lanjut. Ini diversifikasi sumber dana. Deposito ada yang jatuh tempo 1.200. Oke, lanjut. Berikutnya. Dapatkan dana bukan dari deposito, tapi dari surat berharga yang diterbitkan. Yang tadi ya deposito yang 3 bulan 500 berkurang tinggal 300, tapi dapat surat berharga yang diterbitkan. Jadi alhamdulillah masih tetap aman. Lanjut. Nah ini diskusi lagi, jadi ada beberapa kali diskusi, silakan digunakan waktunya nanti. Lanjut. Pak Aris boleh nanya Pak? Pak, terkait dengan liquidity gap Pak ya, dengan liquidity gap itu biasanya liquidity gap. Ya, terkait dengan liquidity gap itu biasanya apa Pak contingency plan ya yang biasa digunakan oleh Bank Syariah? Ya sebetulnya yang tadi dicari ya itu adalah dia di pasar, betul kan? Tapi kalau pada saat keadaan mendesak, sebetulnya kan BI juga nyiapkan yang namanya jadi selalu ada mekanismenya. Biasanya sebelum mekanisme ke sana ya di pasar dahulu, makanya kadang-kadang berebut. Tapi kondisi yang terjadi kalau sekarang ini di Bank Muamalat ya misalnya itu bukan karena masalah liquidity ya, tapi karena dia memang secara equity dia harus ditambah, kalau enggak dia nggak bisa ekspansi. Jadi alhamdulillah loyalitas dari istilahnya waktu itu siapa sih yang memaparkan, Mbak Popon atau dari Mas Doni ya, atau ada yang dari Bank Muamalat juga di situ yang menyatakan bahwa ya memang karena Bank Muamalat dianggap bank pertama syariah dan dimiliki oleh walaupun dimiliki secara ini aja ya secara spiritual oleh MUI dan ISMU, maka beberapa tetap punya keterikatan batin untuk membantu Bank Muamalat. Ini kan Bank Muamalat sebenarnya punya kekuatan lebih ya untuk dimanfaatkan. Jadi tetap nomor satu adalah dari sisi pasar ya, yang kedua ya kalau pasar nggak dapat, pemodal nggak dapat, ya mau nggak mau pemerintah akan turun. Karena pemerintah nggak mau. Misalnya kalau contoh itu yang saya tahu itu pemerintah saat itu nggak bakal mau adanya Bank Muamalat, adanya Bank Syariah atau Bank Muamalat yang tutup di era dia. Oke, Pak, kalau seandainya dari market katakan interbank funding gitu ya, itu kan yang saya yakini mungkin sumber dananya dari bank konvensional gitu kan, karena relatif bank konvensional yang mungkin lebih liquid atau mungkin punya lebih akses funding gitu kan yang bisa digunakan. Nah ini kan konsepnya beda ya, satu konvensional, bank syariah katakan minjam dari bank konvensional, ini bagaimana? Satu, yang kedua, apakah kalau saya melihat begini, kalau seandainya di dalam contingency plan kita sampaikan alternatifnya adalah pinjaman dari bank sentral, apakah OJK atau BI bisa menerima laporan yang demikian? Karena itu kan justru dengan kita menyebut contingency plan-nya adalah dari bank sentral, itu kan justru menunjukkan bahwa seolah-olah banknya kesulitan untuk mendapatkan funding gitu, sehingga harus mencantumkan bank sentral sebagai the last resort gitu. Itu gimana? Enggak, kalau yang namanya di dalam RPJM ya, satu bank nggak pernah mencantumkan itu. Enggak. Kalau mencantumkannya itu adalah, ini kan namanya plan itu kan adalah rencana ya. Ya. Ya selalu, kalau zaman saya dahulu karena belum ada bank syariah, makanya kita dibantu oleh bank-bank konvensional. Dan itu waktu belum ada yang namanya BI, SWBI ya. Nah, tapi jadi kalau misalnya tidak pada OJK, tapi tetap ada aturan seperti itu. Karena pada dasarnya
memang OJK dan BI itu tugasnya kan menjaga stabilitas moneter ya. Karena itu di dalam rencananya yang tentu juga sudah disetujui oleh OJK, rencananya itu adalah rencana yang standar normal saja, pasar dan gini-gini. Di dalam kenyataannya kita bisa lihat sudah berkali-kali krisis kan, termasuk makanya ya udahlah saya kasih contoh. Ada 2 kali yang terjadi yang krisis 1998. Yang pertama adalah Bank Perserikatan milik Muhammadiyah, itu milik 100% Bank Muhammadiyah itu Bank Perserikatan. Ya, tapi waktu itu dia tidak dianggap sebagai yang sistemik ya, karena memang belum besar ya. Makanya dibantunya itu melalui pemerintah ya, waktu itu Menteri BUMN ya Pak Sugiharto. Terus Pak Sugiharto melapor ke Pak Wapres Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala mengumpulkan Bank BUMN ya, jam sostek, lalu konglomerat Islam Pak Hairul Tanjung, akhirnya kan dibantu selesai, nggak usah pemerintah turun gitu. Jadilah Kopin Syariah. Jadi sebenarnya Muhammadiyah udah punya bank syariah, sampai sekarang pun punya, cuma yang dulu mayoritas, sekarang nggak mayoritas. Itulah kira-kira. Nah, beda dengan Bank Senturi. Bank Senturi entah kenapa ya, perdebatan boleh aja, tapi itu dianggap kalau nggak dibantu sistemik. Tapi tentu waktu di awal yang namanya Bank Perserikatan atau Bank Senturi, dia tidak pernah menentukan bahwa rencananya itu jadi ini it what we are saying ya, sesuatu yang menjadi satu kebijakan pemerintah kalau bank sudah di dalam pengawasan OJK gini. Nah, contohnya sebenarnya kalau sekarang dalam tanda petik Bank Muhammadiyah menurut saya ya udah hampir lewat dari kritikalnya, dan insya Allah akan di 2021 ini dia akan survive ya, menurut saya ya, tapi bisa saya salah, tapi saya berkeyakinan karena saya ngikutin terus gitu. Nah, jadi yang tadi dibilang oleh Mas Iswandi benar sekali, memang dia tidak akan mencantumkan itu. Ini kan istilahnya kalau dalam kondisi bermasalah mau nggak mau dibolehkan ketimbang dia tutup. Jadi POJK OJK dengan BI itu menjadi satu kesatuan, termasuk di dalamnya ada LPS ya, dan juga Departemen Keuangan. Itu lembaga keuangan bukan hanya perbankan dilihat, misalnya kayak Jiwasraya kan diputuskan juga oleh mereka berempat itu. Ya, terus sebentar lagi nih mungkin mudah-mudahan tidak sehebat Jiwasraya, Asabri misalnya. Asabri. Nah, sementara yang namanya itu besar dan itu sebetulnya itu kuat itu. Aduh, jadi bancaan juga. Yang swasta bukan bank, Asuransi Bumi Putra ya. Kita kira-kira. Dan nanti tahun-tahun mendatang kan selalu akan ada yang seperti itu. Ya, Pak, itu bagaimana Mas Is? Terjawab nggak kira-kira? Terjawab. Cuma yang ini Pak, yang pinjam ke bank konvensional itu nggak apa-apa. Artinya akadnya gimana jadinya ya kan? Karena ya, kan bank konvensional nggak ada dong. Kan sekarang ada dibuatkan surat berharga untuk syariah. Bahwa di BI uangnya itu dari bank konvensional itu kita nggak tahu lah ya, bisa aja ya. Sekarang saya nanya ya, misalnya dulu waktu saya sebagai ketua Basnas, saya pernah bikin surat ke Presiden bersama Ketua Umum Basnas ya, untuk supaya kita itu makannya halal, khususnya pegawai negeri ya. Karena pegawai negeri ini kalau kita mau jujur belum tentu halal itu uangnya, karena uang kan dari pajak. Nah, pajaknya campur kan, yang pajak troli, pajak Alexis, yang pajak itu. Kalau di Malaysia kan udah dibagi pajak halal sama pajak haram. Yang haram untuk infrastruktur, yang halal boleh untuk polisi, untuk ini. Makanya barangkali di negara kita kenakalan narkoba, karena banyak pegawai negeri, banyak tentara kita yang makanya dari uang yang nggak halal, yang swasta aja belum tentu halal. Tapi yang jelas kalau pajak itu kalau nyampur, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita dibayar ya termasuk barangkali sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri seperti itu. Ya, mohon maaf kalau di sini ada pegawai negeri ya, tapi itu saya bikin surat dulu ya, ketua umumnya Pak Subianto, saya ketua 2, kita berinisiatif nulis surat ke Presiden, nggak dijawab, yang ada kita tegur 2, ya, kira-kira seperti itulah. Padahal kan tinggal memisahkan mudah aja gitu.
Tapi nggak apa-apa, yang paling penting kita udah ngasih. Ya, mohon maaf MUI aja nggak ngirim surat itu kan. Ya Pak, makasih Pak. Jadi nyampur itu kalau dulu langsung karena masih sendirian Bang Muhammad. Tapi kalau sekarang kan udah banyak. Tentu uangnya yang kalau dia belum lari ke SWBI tadi, Syariah Bank Indonesia atau surat berharga syariah, maka dia dapatnya dari bank-bank syariah. Karena bisa pinjaman atau pembiayaan 1 hari kan bisa tuh, yang one night tadi. Itu ada di antar bank ya. Tapi kalau udah sifatnya yang bank syariah juga nggak bisa, tapi kita doakan jangan sampai itu terjadi kok. Mudah-mudahan nggak akan terjadi. Baik, ke tugas kelompok ya, nanti habis itu kelompok 6 ya, silakan. Bentar, slide terakhir tugas kelompok. Boleh di slide share lagi. Nah, tugas kelompok ya, ini tolong artikel singkat ya, nanti walaupun kuliah keempat udah bukan saya, tapi ini tadi dikirim ya, karena yang tugas kelompok kuliah 1, 2, 3 masih tetap saya ngasih nilai ya, nanti digabung. Jadi ini bacaan dari ini ya, karena S2 itu diminta otodidak, membaca sendiri, berkelompok, membahas sendiri. Oke, ini aja. Nah, sekarang saya silahkan satu kelompok lagi ya, kelompok 6, kalau ada pandangan yang berbeda, dan kalau nanti masih punya cukup waktu, silahkan dipakai untuk diskusi kelompok ya, karena Zoom-nya sampai jam 8, jadi bisa digunakan. Siapa juru bicara kelompok 6? Baik Pak, Pak yang terkait dengan kelompok 6, sebenarnya hitung-hitungannya sama ya. Kesimpulannya bahwa menurut kami dari sisi nasabah memang yang lebih murah itu adalah metode menurun dan rata-rata. Kemudian dari sisi bank yang paling menguntungkan tentu yang paling besar itu adalah flat dengan nilai 330. Nah, itu. Nah, kemudian dari pengalaman, menurut saya tadi kan disampaikan bahwa nasabah boleh negosiasi. Tapi dari pengalaman dengan, kebetulan saya juga menjadi debitur Pak di bank syariah. Sebetulnya dari pengalaman nasabah tidak bisa negosiasi metode perhitungan margin yang digunakan ya, karena sudah given gitu kan. Dan memang dari akad yang saya tanda tangan ya kebanyakan menggunakan metode anuitas ya. Meskipun tidak disebutkan metode anuitas, tetapi dari akadnya disebutkan jumlah cicilan yang fix gitu kan, jumlah cicilan yang fix, dan saya bisa tahu itu adalah anuitas. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa dari teman-teman tadi menyampaikan bahwa nasabah bisa melakukan negosiasi metode yang digunakan, rasanya sih dari pengalaman dengan perbankan itu sulit ya kan. Jadi ya sudah, nasabah terima aja metode yang digunakan bank, apapun metode yang digunakan, tinggal nasabah pilih kan mau atau enggak kan, tinggal begitu. Nah, karena saya sudah belajar keuangan syariah, ya sudahlah ikut aja gitu kan. Jadi itu pengalaman sebagai nasabah, sebagai debitur Pak, debitur dari bank syariah. Terima kasih Pak. Mas Iswandi itu pernah jadi debitur ya? Saya sekarang jadi debitur Pak, 3 tahun Pak, 3 tahun. Jadi bukan sebagai banker, tapi sebagai nasabahnya bankers ya? Ya, saya sebagai debitur pembiayaan dan juga sebagai funding Pak. Oh, kerja di bank juga? Bukan, saya juga juga ada menempatkan dana di bank syariah juga gitu loh kan. Oh, ya sebagai ya pastilah kalau minjam kan juga harus naruh ya. Ya. Ya, poin saya adalah bukan bankers saja. Kita di sini kan komplit. Ada yang bankers, ada yang customer dari bank ya, dan mungkin yang lain juga sama lah, pasti berhubungan bank. Jadi yang pertama barangkali tadi ya simpulannya pada prakteknya nggak bisa negosiasi dengan bank ya, karena bank tuh ngasih pilihan, you take it or leave it gitu kan, atau you cari bank lain aja ya gitu. Gitu ya. Yang kedua tadi hitungannya pasti sama, cuma tadi yang menguntungkan buat bank adalah yang menurun tadi ya. Yang flat Pak. Yang flat.
Yang flat. Kalau dari nasabah ya lebih senang yang menurun dan rata-rata karena nilainya lebih kecil. 316. Yes. Yang dari itu nggak bisa didebat karena itu sudah ya. Ada nggak tambahan lain, mungkin bukan dari mahasiswa, dari anggota kelompoknya, yang berbeda dengan yang kelompok satu tadi? Kalau sama ya nggak apa, tadi bilang sama. Jadi kita mau dapat sudut pandang yang lain. Ada nggak? Silakan anggota kelompok yang lain, siapa aja mahasiswa? Ini kan ada 3 orang kan. Ada yang mau nambahin nggak? Prinsipnya sama, Pak. Dari hasil yang perhitungan itu prinsipnya sebenarnya sama semua, Pak. Jadi ya kita melihat dari sisi konsumen yang diambil adalah yang menurun ya, yang itu. Jadi kalau dari sisi banknya pasti ambil yang tinggi. Cuma persoalannya adalah apakah ketika nasabah ingin melakukan seperti itu, apakah Bankers-nya juga memperlihatkan kemungkinan pilihan-pilihan yang diberikan sehingga nasabah juga punya pilihan untuk memilih yang mana yang ingin diambil konsep pinjaman itu apakah itu atau ya itu take it aja. Kalau take it aja ya berarti ya memang banknya memang inginnya ya keuntungan lebih besar di bank itu. Ya, saya kira kalau ke bank itu kan mereka udah punya produk ya, mau yang begini, yang 5 tahun, yang gini ya, kombinasinya. Tapi tidak akan di luar daripada produk ya, karena yang jualan itu kan AO ya, AO, dan mereka adalah level penjual. Sementara kalau pengambil kebijakannya kan naik kepada pimpinan. Mungkin mengenai pricing bisalah tawar-menawar sedikit lah. Tapi itu umumnya adalah di pinjaman-pinjaman yang sifatnya komersial dan corporate ya. Kalau di personal loan itu kan cuma dikasih cap ya, batas atas, batas bawah, kalau nggak salah seperti itulah. Nah, kalau dia naruh jaminannya deposito gini, mungkin dia bisa agak negosiasi, karena kan jaminannya deposito. Biasanya seperti itu. Jadi tetap ada ruang, cuma tidak bebas-bebas sekali, karena semuanya udah dipatok, itulah kira-kira maksudnya ya, Mbak Elvi ya. Betul. Oke, ada tanggapan lagi yang lain? Pak Aris, Wawan, Pak. Ya, silakan Mas Wawan. Dan nanti habis ini Mas Ardian, silakan Mas Wawan dulu. Pak, mohon maaf Pak, mau minta tanggapannya aja sih Pak. Untuk penjualan margin syariah itu kan biasanya di awal itu memang terjadi akad ya Pak ya. Cuman kebanyakan ketika, mohon maaf, ketika ada misalkan pelunasan dipercepat gitu, misalkan periodenya setahun, ketika pelunasan dipercepat itu kadang-kadang orang kaget loh Pak, lah kok masih segini aja gitu loh. Itu dari sisi syariahnya gimana ya Pak ya? untuk respon untuk sebagai si bankirnya itu Pak. Kadang-kadang berarti kan mereka dalam akad itu tidak paham gitu loh Pak, si nasabahnya itu. Loh, nasabahnya itu yang minjem ke bank itu ya, saya tanya jujur, memang dijelasin rinci sama nasabah oleh para petugas bank. Rasanya juga kan mungkin di sini kan ada Mbak Popon tadi udah jelasin ya, pada saat nasabah datang nih Mas Wawan, ini nggak apa-apa nih, biar silakan nanti di sini yang dari bank menambah menjelaskan ya. Tapi kan saya juga bankers ya, itu biasanya nasabah itu datang kan dia perlu nih udah pembiayaan, betul ya. Dia datang jual beli, jadi pada saat datang jual beli kan dijelaskan lah, metode itu biasa dijelaskan bahwa barangnya dibeli langsung dijual dengan harga ini. Jadi waktu di situ sih nggak pernah berbicara nanti kalau dilunasin percepat ini ya. Jadi dia sampai situ sudah clear. Yang nggak clear itu kalau tiba-tiba nasabahnya, kalau 1 tahun sih biasanya enggak lah. Biasanya kalau pinjaman 5 tahun, setelah 2 atau 3 tahun dia mau lunasin. Kalau 1 tahun sih masih apa istilahnya, masih nggak terlalu banyak bedanya ya. Yang berbeda itu kan kalau berasanya udah mendekati mau lunas ini ya. Misalnya pinjaman 5 tahun atau 10 tahun, dia udah 3 tahun loh. Saya udah 3 tahun, hitungan saya nih udah melebihi pokoknya gitulah kira-kira. Atau mendekati. Loh kok tiba-tiba yang saya harus ini, dipikir dapat potongan apa tadi ya, istilahnya Mbak Popon apa tadi? Mukosah Pak. Mukasah ya. Nah, mukasahnya itu dia berhitung ya, kalau dia berhitung dia biasanya prorata gitu. Jadi pada saat dia bilang prorata atau pakai metode anuitas atau katakanlah
tadi yang metode menurun kan nggak pernah dibicarakan di awal, karena memang bank syariah tidak menggunakan formula itu gitu. Untuk eksternal berbeda ya dengan bank-bank lain, itu bisa ditebak ya, karena dia kan punya simulasinya ya. Kalau dulu ya pakai simulasi, mau milih yang ini atau mau milih yang itu gitu lah. Nah, jadi memang dispute-nya seperti Mas Wawan katakan ya, pada saat dia mau lunasi percepat. Tapi tadi kita udah bahas kalau nggak salah. Mas Wawan ikut dari awal nggak kira-kira? Ikut Pak, cuman maksudnya kan biasanya si debitur itu kan ketika akad itu kan cuman iya aja Pak, padahal nggak ngerti untuk perhitungannya lah Pak. Iya. Dari sisi syariahnya saja sih Pak. Dari sisi syariah kan kita nggak boleh asimetrik informasi ya, information ya, harusnya dijelasin ya. Misalnya nanti kalau mau lunasin ya, mau lunasin itu misalnya ya, mau lunasin dipercepat, nanti jadi konsepnya gini, jual beli itu pokoknya Anda beli hari ini, Anda beli dari bank hari ini, 5 tahun lagi Anda harus bayar sejumlah seperti ini. Poinnya gini, mau bayarnya nanti ya pinjaman 5 tahun, bayarnya 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun. Karena kalau harga jual udah sepakati, ya Anda harus bayar penuh gitu. Nah, tapi misalnya kalau dia membicarakan secara ini, tapi bank ada kebijakan nanti kasih diskon kalau misalnya tinggal setahun atau 2 tahun. Cuma diskonnya ya bank yang memutuskan, itulah. Jadi nggak dibilang nih, kalau di konvensional kan dikasih tahu tuh dari awal. Ini tabel angsurannya. Ya, jadi kalau kalian membayarnya di tahun ketiga, maka ini yang harus dibayarkan. Ya, porsi pokoknya segini, porsi bunganya ini sisa tinggal segini. Ya, jadi tinggal lunasin pada posisi itu. Jadi dia nggak akan kaget, karena dia tahu. Jadi tetap akan minjem karena dia memang butuh. Nah, beda kaget dengan yang namanya syariah. Karena kan nggak pernah dijelasin ada tabel angsuran itu, yang porsi pokok, porsi margin, tahu-tahu mukasah gitu. Nah, biasanya berdebatnya di situ. Dan beberapa yang case naik ke Basarnas ya, yang menentukan akhirnya Basarnas. Kalau dari sisi bank dia nggak bisa dilawan, karena udah ikut akadnya seperti itu. Tapi kalau kita masuk ke Basarnas, ya mau nggak mau kan putusan Basarnas harus diikutin. Tapi kalau bank sedang bermasalah ya, misalnya contoh kayak pinjaman consumer, bank juga akhirnya menentukan kok udah marginnya dihapus saja semua, tapi pokoknya kira-kira ke sana. Dia selalu minta pokoknya gitu, margin nggak usah. Walaupun kalau pakai formula yang tadi disebut, ya pokoknya masih terasa memberatkan, karena yang dibayar selama ini kan bukan pokoknya, adalah keuntungannya. Nah, kalau di credit card, termasuk yang syariah, itu debt collector bisa memutuskan itu. Pokoknya dikasih berapa persen. Karena memang udah ada kebijakan dari bank, udahlah kalau yang stuck seperti ini, mau ditagih juga mau diapain lagi, udah nggak bisa. Nah, tapi sayangnya dibebaskan, istilahnya release and discharge, tapi call dia tetap dimasukkan call 5. Jadi orang itu jadi nggak bisa minjem lagi. Nah, di situ nggak fairnya. Termasuk, mohon maaf, di bank syariah juga seperti itu. Nah, maksud saya, ya ini udah pengalaman. Jadi bank walaupun dia pinjamannya sudah, ya kan kalau udah lunasnya pokoknya nggak dibayar atau apa, jadi saya begini lah, hapus buku dan hapus tagih, ini harusnya dibebasin. Tapi nyatanya enggak, masih dikasih ya call 5. Bahkan kalau bank ada kredit card, termasuk bank syariah, ya dia udah bayar lunas gitu. Nah, cuma pas sistem itu kita menutup kartu kredit ya, tetap nggak dikasih kita bahwa udah lunas. Nah, kelupaan kita nggak tepat bayarnya, ada yang namanya biaya. Walaupun cuma misalnya per tahunnya biayanya itu udah 25.000, tahun depan 25.000, itu nggak bayar. Kita call-nya masih tetap jadi call 5 kalau nggak kita buru-buru bayar. Ini kenyataannya ya di lapangan. Saya sih udah kenyang lah yang begini-begini, karena bantuin orang untuk mutusin. Ternyata dia nggak jadi istilahnya dapat pembiayaan, karena dia masih masuk call 5, atau kalau dia nggak biaya call 4 atau 3 atau kadang-kadang 2. Ternyata dia cuma masalah
biaya kartu kredit dia, biayanya ya, yang dia udah nutup kartu kreditnya, dia masih menggantung sejumlah 50.000, coba bayangin. Dia nggak bisa dapat pembiayaan yang jumlahnya bisa 5 miliar hanya karena dia masih menggantung itu. Nah, setelah dia lunasin, ini cara aturan bekerja ya, setelah dia lunasin yang 50.000 itu, dia ngajukan, itu boleh, tapi baru dia bersih 6 bulan kemudian. Nah, itu yang saya tahu. Tapi mudah-mudahan sekarang oleh PUJK hal seperti itu dan dibenahi. Karena berapa kali saya sering menjelaskan dan sering protes untuk hal tersebut. Jadi hati-hati kalau kita punya KTA, kita punya kartu kredit, walaupun itu syariah, karena sistemnya seperti itu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dulu saya pimpinan untuk yang namanya kartu kredit baik Visa maupun Master. Jadi sistemnya memang seperti itu. Ya namanya juga sistem nyari duit gitu. Nyari duit dari kealpaan orang. Dan sayangnya sistem itu diadop juga oleh bank syariah dan nggak diperbaiki untuk itu. Nah inilah beberapa hal-hal yang kita harus perbaiki. Ya. Di kuliah ini saya jelaskan karena saya kan praktisi gitu. Kalau saya bukan praktisi, cuma dosen aja ya, nanti yang saya bahas itu adalah dari textbook saya jelaskan. Tapi ini praktek-praktek yang secara teori nggak masuk di ini. Baik, ada lagi yang mau nambahin? Apa udah terjawab Mas Wawan? Sekarang Mas Ardiansah tadi ada yang mau ditanyain. Terima kasih Pak Aris. Silakan Mas Ardiansah. Ya Pak, saya Pak, kalau untuk kebetulan saya debitur salah satu bank konvensional Pak. Untuk bunga itu kita bebas memilih Pak. Seperti contohnya 3 tahun bunga 5,7% atau 10 tahun 9, berapa% itu. Emang itu kita nggak bisa negosiasi Pak. Yang kita bisa negosiasi itu biasanya biaya provisi Pak. Biaya provisi kita bisa biasakan biaya provisi kan 1% dari nilai plafon. Nah kita bisa minta setengahnya Pak. Pas kebetulan saya juga dapat dan free biaya administrasi juga gitu Pak. Karena saya udah 2 kali atau 3 kali seperti itu Pak untuk negosiasi. Terus untuk ini Pak, jaminannya deposito kayak back to back tuh spreadnya itu ditentukan oleh banknya atau ada ketentuannya Pak? Saya tanyakan itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, waktu zaman belum ada bank syariah, saya minjem back to back, ya pakai depositonya saya jawab yang terakhir ya. Nah kalau itu back to back itu yang nentuin bukan nasabah, bukan bank, nasabah. Cuman di situ ada ketentuannya Pak, misalkan back to back selisihnya spreadnya 1,5% atau justru 2%. Itu nasabah yang nentuin. Jadi mau 13,5. Jadi gini, kalau deposito kita minta ke banknya 8, ya, ini makanya ini saya balik supaya bisa berhitung. Kalau katakanlah kita dapat deposito, ini kita bicara konvensional ya, karena contohnya saya konvensional misalnya waktu di awal. Saya naruh di bank A, deposito saya dikasih 8%. Betul ya? Misalnya. Terus saya minjem. Nah, saya minjam deposito pakai jaminan saya tetap dapat 8%. Tapi banknya ngasih ke saya rate-nya katakanlah ditambah 1,5%. Jadi sekitar atau 2% lah ya, misalnya paling enak. Jadi 10% Pak. Ya. Betul, ya. Sekarang kalau Mas Ardiansah milih, saya back to back depositonya nggak dikasih bunga 0%, tapi saya bayarnya 2%. Milih mana? Sama aja sih Pak sebenarnya Pak. Pasti sama. Spreadnya kan sama-sama 2% gitu Pak. Ya coba dihitung dulu deh, ya. Iya. Nggak PR saya balik lagi. Makanya kita yang pokoknya yang jelas marginnya tetap sekitar 2% gitu. Ya, itu pertanyaan untuk treasury sebetulnya ya. Selisihnya ya Pak, selisih ini ya spread. Iya, kan yang tadi selisihnya. Dia kan harus bayar ke Mas Ardiansah 8%, tapi dia dapat 10%. Ya, buat bank untungan mana, buat Mas untungan mana? Simpel aja, harusnya bisa langsung dapat. Kalau saya sih logikanya sama Pak, karena spreadnya sama-sama 2% Pak. Enggak dong. Sekarang pada saat dia dapat 8%,
bayar pajak nggak? Oh ya, bayar pajak ya Pak. Ya. Iya Pak. Oke, makanya saya bilang itu sendiri. Ini kalau rugi Pak. Jawabannya. Iya ya Pak. Terus yang tadi pertanyaan pertamanya apa? Ini kan yang saya jawab yang kedua. Yang pertamanya tadi. Oh, yang pertanyaan ini Pak, saya mengenai administrasi dan biaya provisi. Saya kan itu dapat harusnya kan 1%. Saya dapat diskon 50%. Jadi harusnya kan saya bayar 1%. Jadi 0,5% Pak. Apakah itu ketentuan dari OJK sendiri atau dari banknya sendiri Pak? Jadi gini, OJK itu membolehkan ada biaya provisi baik syariah maupun tidak ya, yang lain-lain itu ya. Tentu ada berapa batasan. Nah, soal kebijakan dari bank konvensional atau bank syariah mau menerapkan berapa itunya, itu udah masing-masing di bank. Makanya di situ kan bersaing ya. Makin dia bagus pelayanan kepada nasabah, makin murah, makin mengurangi sedikit biayanya. Padahal kalau itu digabungkan itu sebenarnya itu tambahan. Kadang-kadang marketing gimmick yang gitu. Selain dia pakai metode tadi yang dijelaskan oleh Mbak Popon 4 tadi, tapi juga masalah di biaya provisinya, baik itu berupa sifatnya amount ataupun percentage, itu bebas-bebas saja, nggak diatur. Artinya aturan bakunya daripada OJK ada, tapi bank itu sendiri bebas untuk memberikan. Nah, barangkali di sini kalau tadi yang di bank syariah siapa aja? Mas Doni bisa jawab nggak, bantuin? Kalau di banknya provisinya berapa? Dinolkan atau ada? Silakan Mas Doni. Atau siapa yang tadi di bank syariah? Tapi Mas Doni kan di bank syariah. Silakan Mas Doni. Saya nggak begitu paham itu Pak. Oh, bukan di bagian ini ya. Pak Popon masih ada nggak? Pak Popon? Ada Pak. Kalau untuk provisinya gimana? Kalau di bank muamalat untuk biaya provisi tidak pakai persentase Pak. Tapi modelnya penerapannya tiring Pak. Oh, tiring ya. Jadi outstanding berapa sampai berapa dia kena biaya administrasinya sekian gitu. Jadi modelnya tidak persentase. Oke, udah kerja Mas Adriansa? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Kali minjem ke Mbak Popon aja ya, jangan ke konvensional ya. Iya Pak, baik Pak. Bebas jaminan ya Pak. Pak, mau sedikit Pak. Ya silakan. Pak, saya mungkin sharing aja Pak ya. Saya kan sebelum di Bank Syariah juga kerja di Bank Konven. Ya, pengalaman pinjaman saya di Bank Konven itu ya dulu memang jarang ada yang fix ya. Sekarang itu kan ada fix gitu ya. Tapi yang tadi menurut Pak Haris kan fix berapa tahun, 3 tahun atau apa gitu ya. Yang saya alami sih memang kalau 1 tahun tetap tuh tahun berikutnya tuh saya dikirimin surat dan itu jarang banget yang turun gitu Pak ya. Tapi pengalaman saya pinjaman di Bank Syariah dan saya tahu beberapa nasabah memang ada keuntungannya itu pada saat mau pelunasan itu banyak yang dapat mukosah Pak gitu loh. Sedangkan kalau saya pinjam di lembaga keuangan konvensional memang kalau saya contohnya ambil mobil gitu saya mau lunasin tuh ya saya harus lunasin berikut bunganya sampai selesai gitu Pak. Itu yang pengalaman saya sih Pak. Kemudian saya ada nanya sedikit Pak mengenai kayak Muhammadiyah atau NU yang begitu banyak dananya itu. Menurut Pak Haris, kenapa ya Pak sampai sekarang dia nggak mau ya punya bank atau mendirikan bank sendiri gitu? Pertimbangannya sampai sekarang apa ya kira-kira Pak Haris ya? Makasih Pak Haris. Kalau NU kan punya Nusuma, BPR. Itu punya NU, jumlahnya juga puluhan. Dan itu kalau di total triliun, tapi itu kalau nggak salah nggak syariah seluruhnya ya, masih konvensional, mungkin ada yang berubah. Kalau Muhammadiyah dia malah punya BPR, tapi juga konvensional, ada beberapa yang sekarang jadi syariah. Dan saya katakan tadi yang namanya bank syariah tadi Muhammadiyah loh. Nah mungkin karena bermasalah kan bukan karena banknya, karena orangnya. Jadi kapan bank? Ya jadi kalau dibilang Muhammadiyah nggak pernah punya bank syariah itu salah besar. Dia pernah punya dan mayoritas. Ya, cuma masalahnya kembali yang menjadi bank Muhammadiyah itu bukan bank syariah itu.
dulu Bank Perserikatan itu masih konvensional. Nah, jadi pada saat Majelis Ekonomi meminta syariah itu juga nggak semua AUM Muhammadiyah itu mau merubah. Jadi tetap porsi terbesarnya itu di Bank BUMN semua. Makanya 5 tahun yang lalu itu di Muhammadiyah ya Majelis Ekonominya menghitung berapa sih uang Muhammadiyah waktu itu dihitung yang di bank ya, ini di bank ya, dalam bentuk giro itu total 20 triliun lebih. Itu ada kok menjadi viral itu yang presentasi dari Sekretaris MEK yang sekarang itu ya tentang uang di milik Muhammadiyah. Dan di waktu diputuskan akhirnya untuk dipindahkan ke bank syariah. Proteslah bank BUMN yang besar-besar. Kalau dipindahkan nggak cukup kuat itu bank syariah. Bayangkan kalau 20 triliun ditaruh gitu. Jadi jangan salah bahwa kalau orang naruh dana itu seperti haji berkah. Karena kan pertama dia lihat kan tadi dijelaskan oleh saya kan aset dan liabilities ya. Kalau dia nerima 20 triliun misalnya lah. Waktu itu cuma banknya ada 10 misalnya, masing-masing 2 triliun. Maka bank itu secara proporsional kan harus mempertanggungjawabkan uang 2 triliun itu harus mendapatkan margin kan. Apakah mudarah masyarakat dalam bentuk bagi hasil, kalau dia murabahah dalam bentuk margin ya atau ijarah. Nah, berarti dia harus memiliki kemampuan untuk leverage dana tersebut menjadi pembiayaan. Itu yang pertama. Nah, begitu dia mau ngasih ke pembiayaan, ya ada batasnya tadi capital adequacy risk. Ya, ngasih dalam bentuk aset, ya kan pertama adalah istilahnya loan to deposit ratio ya, berapa loannya, kalau depositnya dikasih 20 triliun maka loannya kan katakan di bawah 20 triliun misalnya, let's say lah 18 triliun. Nah kalau dia 18 triliun itu kan ada capital adequacy ratio, berapa besar kapital yang dimiliki kalau dia mau melempar triliunan. Nah kalau ininya masih modalnya masih katakanlah 1 triliun ya atau 2 triliun, ya boleh nggak dia ngasih pembiayaan sebesar 16 triliun? Ya nggak bisa gitu. Jadi bahwa menjawab pertanyaan Mas Doni tadi, NU punya tapi belum dalam bentuk bank umum, masih dalam BPR itu pun masih nasional. Dan syariah ada, dan dia memiliki bank umum dulu konvensional yang sekarang jadi syariah, namanya Bukopin Syariah ya. Itu awalnya adalah bank perserikatan yang bilang tadi bermasalah, tapi sekarang udah bebas. Jadi sebetulnya kalau dia sekarang mau masuk lagi ya bisa, tapi sekarang pertanyaannya 20 triliun tadi adalah kalau nggak salah dari ratusan bahkan ribuan AUM ya, rumah sakit, perguruan tinggi yang punya duit itu ya, dan mereka kan otonom sendiri-sendiri. Nah, jadi harus berbeda dengan BUMN yang ada holding. Nah di Muhammadiyah itu baru mau dibentuk holding. Jadi pertanyaannya kalau dia menentukan ditaruh situ atau katakan sebagian dari situ, itu harus ada satu good governance yang membolehkan menyuruh katakanlah AUM 1, AUM 2, AUM 3 itu menaruh gitu. Nah, mekanisme untuk holdingisasi itu di Muhammadiyah belum terbentuk. Jadi secara teori aja gitu, Muhammadiyah punya duit, faktanya iya 20 triliun, mungkin sekarang udah di angka 30 triliun ya. Tapi kalau untuk menyatakan uangnya itu ditaruh di bank ini atau untuk membentuk ini, ya itu perlu istilahnya musyawarah dari sekitar 800 AUM itu tadi ya, yang dia dengan pemegang sahamnya menyetujui, karena belum menyetujui itu pemegang saham. Jadi ini menyangkut masa good governance. Jadi nggak bisa yang namanya ketua Muhammadiyah ya lalu menyatakan AUM Muhammadiyah taruh uang di sini untuk ini, itu akan melanggar good governance. Sama halnya yang namanya presiden kita atau menteri meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Haji, kamu harus taruh di Muhammadiyah, taruh di Muhammad atau jadi equity. Nggak bisa. Yang boleh menentukan itu bukan presiden, bukan menteri agama,
tapi adalah direksi dan komisaris atau pengawasnya BPH. Dan itu ada undang-undangnya, boleh apa enggak, ini apa enggak. Jadi nggak sekompleks, nggak seenak seperti yang kita mengatakan. Muhammadiyah seolah-olah nih uangnya milik Muhammadiyah, iya, tapi milik dari tiap-tiap organisasi. Nah, kalau orang yang pernah di koperasi, di BMT, di BTM, ataupun di BUMDes, ataupun di PT, ngerti gitu bahwa memang kita terikat oleh organisasi kita sendiri, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Terjawab nggak Mas Doni kira-kira? Muhammadiyah kan banyak profesional ya Pak, dan uang 20 triliun itu rasanya udah cukup ya Pak untuk buat satu bank syariah yang menengah. Iya, tapi kan saya bilang yang memutuskan itu 20 triliun itu kan gabungan dari berapa ribu atau berapa ratus aum. Jadi yang memutuskan itu adalah aum itu harus memutuskan, uang itu serempak semua ke situ. Jadi permintaan siapa? Nah, maksudnya gini. Sekarang saya nanya aja misalnya, ya, Mas Doni disuruh megang rumah sakit Muhammadiyah X, ya. Terus dia dapat pembiayanya dari bank konvensional. Dia profit yang bikin, terus uangnya itu minjemnya ke situ, yang bank syariah nggak ngasih minjem ke Mas Doni, terus uangnya Mas Doni suruh ditaruh di bank syariah. Mau nggak Mas Doni kira-kira? Suruh taruh ke bank A. Bank A itu nggak bakal minjemin ke Mas Doni karena yang belum tahu, tapi nerima dananya mungkin dia mau gitu. Kan ada hitung-hitungannya. Kalau dia dananya nggak di bank X, ya yang ngapain bank X itu ngasih pembiayaan? Jadi pengaturan itu nggak bisa sesimpel seperti yang dijelaskan di WA Group gitu. Saya bisa memberi penjelasan ini karena saya sejak jadi mendirikan di Bank Muhammad, saya ikut terus di Majelis Ekonomi Muhammadiyah, mulai dari yang cere sampai jadi cere lagi, itulah kira-kira ya. Jadi ngerti susahnya bahwa keputusan yang diambil, nah, makanya seperti BUMN saja kan sekarang baru bikin holding, investment holding, supaya dia bisa memerintahkan sebagai pemegang saham, anak-anak BUMN saya harus investasi ke sini, gabungan. Kalau dia berdiri sendiri, walaupun namanya BUMN, ya dia punya otonomi sendiri-sendiri. Ya, itu yang namanya birokrasi dan organisasi seperti itu. Ya. Dan itulah kadang-kadang mahalnya di Indonesia adalah koordinasi seperti itu. Saya ngasih contoh nih di luar itu, tapi mungkin bisa dipahami. Oke. Sekarang wisata kita nomor 1 ininya untuk devisanya, dan Indonesia sumber daya alami untuk wisata sangat luar biasa. Nah, sekarang kalau ditanya, ya kita mau bikin wisata di satu desa aja, ya misalnya di Bali atau di Bromo yang kunjungannya udah jutaan. Oh, ini dikunjungin bagus, kan simpel bikin wisata yang bagus di situ untuk bikin hotel atau bikin homestay lah paling gampang. Nah, sekarang di desa A itu yang di Bromo, siapa yang boleh mengelola wisata desa? Mas Doni bisa jawab nggak? Bingung kan? Oke. Pemerintah pun bingung. Nah, sekarang wisata itu yang punya undang-undang PP-nya itu adalah Kementerian Pariwisata. Maka dia akan bilang, desa wisata ya di Bromo tersebut yang mengelola harus kelompok sadar wisata. Itu kelompok usaha bersama. Jadi itu kumpulan ya, bukan badan hukum. Nah, Kementerian Pariwisata punya dananya untuk itu. Nah, berarti yang kelompok sadar wisata membentuk, senang tuh dia. Tapi kemudian Kementerian Desa mengatakan lain, nggak bisa. Yang mengelola itu harus BUMDes. Dan saya pun punya dananya per desa 1,4 miliar. Oh, terus Kementerian Pertanian mengatakan nggak bisa itu daerah pertanian saya. Itu harus Gapoktan, gabungan kelompok tani di situ yang mengelola. Kementerian Koperasi menjawab lagi nih Mas Doni, nggak bisa, itu harus koperasi.
yang mengelola. Saya punya ada dananya. Kehutanan dan lingkungan, nggak bisa itu, di situ ada hutan tuh di Bromo LKN. Nah sekarang kalau semuanya menjalankan itu, desa di sana terbentuk nggak? Yang ada kelompok itu jadi berantem gitu. Nah karena itu diperlukan sinkronisasi. Kalau di negara lain, saya kasih contoh Korea, Jepang, nah itu mereka punya yang namanya Komite Pembangunan Desa. Itu yang menentukan. Nah ini ditentukan misalnya koperasi, kelompok itu bermain koperasi. Karena di sana nggak dikenal BUMDes. Kalau di sini kenal BUMDes, boleh BUMDes, tapi dia harus ikut menjadi, katakanlah, berkolaborasi dengan koperasi. Nah, kolaborasi ini ya hanya bisa kalau mereka duduk bersama-sama, merembuk dan membentuk untuk jadi dirigennya, namanya Komite Pembangunan Desa. Nah, di NU, di Muhammadiyah, dan di organisasi lain perkumpulan yang seperti ini nggak ada. Baru kita doakan aja mau ya lagi membentuk yang namanya holding ya, baik itu holding untuk di rumah sakit, holding untuk di pendidikan, dan yang ekonomi baru. Jadi yang cita-cita Mas Doni ini baru barangkali terrealisir setelah di 2022-2023 atau mungkin setelah Mas Doni menjadi ketua umum Muhammadiyah itu. Pak, berarti keuangan Muhammadiyah itu sendiri-sendiri ya Pak sekarang ya? Atau dikonsolidasi? Ada yayasan, pendidikan dia yayasan sendiri. Walaupun di situ secara perkumpulan ada yang dia boleh gitu memiliki aset. Tapi kan PWM. Jadi secara hierarki keputusan bisa, tapi secara badan hukum kenyataannya nggak bisa gitu. Karena di anggaran dasar dan rumah tangga kalau kita baca masing-masing itu kewenangan daripada direksi dan pengawas di situ. Jadi ini baru bisa dikumpulkan ya, misalnya mau ambil 30 nih ya, menentukan 30-30-nya itu baik AUM, namanya AUM kan, Amal Usaha Muhammadiyah yang bidang rumah sakit, amal usaha. Sekarang gini aja, kalau Mas Doni udah pernah memberikan pembiayaan kepada AUM-nya Muhammadiyah, apakah itu rumah sakit, perguruan tinggi, kan ketahuan yang di anggaran dasar dan rumah tangganya. Lihat aja di banknya, siapa yang berhak menandatangani itu? Apakah ketua Muhammadiyah? Enggak kan? Yang memimpin AUM itu kan? Dan keuangannya boleh keperluan itu, dilaporkan sama anggota Muhammadiyah itu masuk kepada tanda petik tipikor tindak pidana korupsi karena melanggar good governance. Jadi harus good governance ya sama-sama. Nah, untuk bisa disederhanakan ya ditarik jadi holding. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kita doakan aja bisa. Nah kalau NU kekuatan terbesar kan di Kopontren, itu lebih gampang. Kalau induk Kopontrennya meminta dan mereka mau, nah itu bisa. Tapi masalahnya kembali kalau yang tadi ada uang sampai di bank itu ya yang tercatat adalah amal usaha Muhammadiyah. Kalau NU saya belum tahu ya, mungkin ada yang besar-besar ya, kita nggak tahu. Tapi apakah atas nama Kopontren atau atas nama kiainya kita belum tahu. Waduh, udah hampir jam 8. Tadi saya mau pakai untuk diskusi. Masih ada lagi nggak? Atau ada yang mau nambah? Ada Muhammadiyah yang mengerti. Tapi yang saya tahu di sini ada beberapa BPRS Muhammadiyah yang sedang meminta pendanaan untuk equity. Baik tapi ya Pak Aris ya, nggak begitu terekspos ya Pak ya? Kenapa? Yang BPRS-nya itu. Kenapa? BPRS yang punya Muhammadiyah, punya NU ya. Memang mereka nggak mau besar atau apa ya Pak ya? Ya kalau bagus mungkin diekspos ya. Seperti Alfamart, Indomart sebelum dia tumbuh, Muhammadiyah udah duluan, namanya Suryamart. Ya, terus DC-nya, business center-nya markas. Jadi sebenarnya bercita-cita. Dan saya tahu dia meng-hire orang-orang yang sebenarnya profesional, tapi nggak tahu, mungkin Allah lagi ngasih ujian supaya lebih istiqomah lagi. Tapi saya yakin Muhammadiyah itu sebenarnya adalah konglomerat
terbesar di Indonesia kalau betul-betul mereka udah bangun dari tidurnya gitu. Jadi simpelnya kalau mereka istiqomah, ya mereka berjamaah dan berimamah, ya udah terbuktikan. Gini aja deh, udah pernah dengar rumah sakit Siloam kan? Siloam. Kan dia belakangan daripada Muhammadiyah, betul ya? Tapi kan dia mencaplok, mengakuisisi termasuk rumah sakit Islamnya diakuisisi karena dia kan menggunakan konsep holdingisasi, ya menggunakan konsep tata kelola modern ya, makanya dia bisa lebih cepat. Padahal Muhammadiyah itu kan rumah sakitnya di mana, kliniknya di mana-mana, harusnya bisa menanding, bukan menanding, malah dia yang terbesar harusnya. Jadi orang pinter boleh pinter, tapi kalau dia nggak berjamaah ya tetap saja masing-masing. Ya. Nah ini yang barangkali kekuatannya di situ. Ya, uhuwah Islamiyah antara kaum Muhammadiyah itu kita perlukan. Kalau sekarang mereka sholat tapi masih sendiri-sendiri, gitu. Belum berjamaah. Nah, berjamaah itu harus ada imamnya. Imam itu ya itu tadi holdingnya. Mudah-mudahan lah cepat. Baik, ada lagi yang mau nambahkan? Karena kalau saya pakai diskusi tanggung ya, lebih baik kita tanya jawab aja. Tapi kalau nggak ada yang mau ditanya, nggak boleh diskusikan. Karena ini masih tahun baru ya nggak apa-apa, kita selesaikan. Atau 8 menit ini ada kelompok lain yang punya, tadi kan kelompok 1, 6, mungkin di luar kelompok 1, 6 yang mau nambahkan untuk PR-nya tadi, yang belum kita dengar. Ini saya ada catatan, jadi yang ngomong, yang mengalami itu saya selalu kasih nilai lebih tinggi lah. Karena kan jadi ketahuan gitu ya. Mangga, jangan yang udah-udah, jangan mahasiswani lagi, Mas Roni lagi. Mau nanya mungkin Pak, boleh. Mas Kostaman, silakan. Mengenai perhitungan nih Pak ya, tadi kan beberapa pemateri kita menyampaikan bahwa perhitungan flat itu lebih menguntungkan gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya segmen nasabah seperti apa sih, atau ada produk apa sih di bank itu yang memakai perhitungan flat ini gitu ya. Sementara yang saya lihat seringnya yang flat itu ada di multi finance baik konven atau syariah gitu. Saya kayaknya selaku nasabah atau customer yang individu gitu ya, kayaknya belum pernah nemuin gitu ya bank yang mengeluarkan produk dengan perhitungan flat ini. Begitu aja mungkin Pak, kira-kira Oke, kelompok 1, 6 gitu Pak. Ya baik Pak, Popon Pak. Ya. Ya Pak Kostaman, mungkin kalau yang flat itu kalau bisa di syariah juga ada biasanya untuk misalkan hanya pembiayaan yang kayak macam ijaroh, sebenarnya itu bisa dibikin seperti flat. Kalau misalkan dia jadwal angsurnya misalkan setahun, terus sewanya emang yang akan diterima, yang akan dibayarkannya ke muamalah, ke bank syariahnya juga emang udah ditentukan, itu bisa dihitung flat. Dan di muamalat pun kebetulan ada juga Pak yang dihitung sebagai berdasarkan flat dengan angsuran pokok dan angsuran margin atau sewanya itu sama setiap bulannya Pak. Tapi memang secara konsepnya kan tetap ketika di syariah dia konsepnya adalah nisbah, berbagi hasil gitu. Tapi kalau secara nanti pembagian angsurannya nanti dibikin kayak macam flat gitu di ijaroh secara sewanya bisa juga sih Pak. Bapak dan tabelnya itu dikasih tahu ke nasabah kan? Secara kalau ijaroh itu dikasih tahu Pak. Musyarakah mudharabah pun proyeksinya dikasih tahu Pak. Ya, tapi kan kalau musyarakah ya itu kan hanya proyeksi ya Pak. Jadi realisasi yang disesuaikan dengan realisasi nasabah. Jadi boleh dikatakan untuk memperjelas kepada teman-teman,
Kalau kita jual beli murabahah, proyeksi itu nggak ke nasabah. Tapi kalau kita pakai ijaroh tadi, proyeksinya atau masalah tadi dikasih tahu ke nasabah, gitu ya Mbak Popon? Untuk murabahah pun jual beli dikasih tahu Pak, secara jadwal angsur sama dikasih tahu. Kalau murabahah kan bukan, maksud saya jadwal angsurnya itu adalah udah dalam bentuk pokok dengan margin satu kesatuan kan? Bisa Pak. Saya tanda tangan kok di form pinjaman yang ada di belakang akadnya itu ada rincian pokok dan marginnya Pak. Enggak, ini konvensional apa syariah? Yang di Bank Muamalat Pak, saya kan ambil pinjaman rumah. Itu di belakang akad. Untuk berapa tahun? 8 tahun Pak. 8 tahun ya. Jadi dari awal udah dikasih tahu marginnya berapa, pokoknya berapa, betul? Iya, dan orang yang restru pun juga dia tanda tangan jadwal angsur baru Pak, karena kalau enggak kita bisa di-show sama nasabah. Untuk yang saat ini ya Pak, saya nggak tahu yang sebelum-sebelumnya. Gimana Mbak Popon? Betul? Mungkin ini sih Pak, dan kalau untuk yang tadi pinjaman Bapak, karena karyawan, emang betul, itu akan dikasih tahu ya. Karena emang biasanya kita internal, tahu semuanya. Elemen Bank Muamalat pun kita tahu. Tapi kalau untuk yang nasabah, setahu saya nih sampai sekarang yang dikasih tahu kalau nasabahnya selain karyawan Bank Muamalat ya, karena konsepnya murabahah jual beli, jadi hanya dikasih tahu berapa pokok, berapa margin yang ditetapkan, disepakati sesuai dengan akad. Jadwal angsurnya dikasih tahunya hanya total angsuran setiap bulan gitu. Oke, jadi yang saya tahu dulu Bang Muat seperti itu, nggak ngasih tahu ya, kecuali ke karyawan sendiri, karena itu adalah jual beli kan, yang dilihat adalah harga total seluruhnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang seperti leasing ijaroh itu memang ada proyeksi untuk margin dan pokoknya, betul gitu Mbak Popon? Proyeksinya. Iya, betul. Kalau untuk yang musyarakah, mudharabah bisa dikasih tahu proyeksinya pokoknya berapa, bagi hasilnya yang disampaikan juga berapa, karena emang nasabah pun harus punya istilahnya patokan gitu loh. Kira-kira ketika nisbahnya sekian, saya akan memberikan marginnya berapa atau bagi hasilnya berapa sih ke bank gitu Pak. Jadi emang itu harus dikasih tahu ke nasabah. Artinya kalau nanti ada pelunasan lebih cepat, dia juga udah tahu berapa sebetulnya ya, udah nggak berbicara lagi mukosah dan lain-lain. Betul. Kalau di mudharabah musyarakah kan bukan mukasah Pak, konsepnya dia emang mengembalikan pokok gitu. Betul. Udah terjawab Mas Kosaman? Untuk segmennya Pak, karena mungkin itu perlu. Oh ya, segmennya belum jawab Mbak Popon. Seperti apa sih biasanya? Yang musyarakah mudharabah emang banyaknya mungkin konsepnya segmennya korporasi dan kepembiayaan ya Pak. Tapi kalau misalkan Pak Kosaman pembelian rumah emang kebanyakan konsepnya dengan murabahah. Meskipun dulu Bank Muamalat pernah dengan konsep musyarakah mutanakisoh ya, dia dengan produknya Beti Janati. Itu secara konsep musyarakah mutanakisoh, jadi secara fasilitasnya pembiayaan musyarakah, tapi secara marginnya dia dibikin seperti sewa. Makanya dulu Bank Muamalat terbitkan produk musyarakah mutanakisoh itu dengan asumsi bahwa ketika sewa secara syariah pun boleh ada apa istilahnya cek and risk atau bukan cek and risk apa ya bahasanya, dicek kembali, dianalisa kembali kemungkinan ada harga sewa bisa turun atau naik gitu setelah 3 tahun ke depan gitu. Oke, udah kejawab ya? Iya, insya Allah. Ini udah jam 8, saya kira nggak ada pertanyaan lagi, atau kalaupun ada tapi singkat aja. Masih ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi terima kasih presentasinya ya. Ini kalau di S2, apalagi dengan sistem 35% kampus merdeka, kita adalah merdeka untuk belajar, merdeka untuk mencari ilmu sendiri. Silakan adu argumentasi, karena yang namanya ilmu itu selalu mungkin benar, sekarang dianggap
setengah benar karena selalu akan ada hal yang baru. Jadi saya ngajar ini karena saya dianggap lebih senior duluan gitu kan, doktornya juga duluan gitu. Tapi bukan berarti apa yang saya katakan itu merupakan sesuatu kebenaran. Jadi kadang-kadang saya juga harus belajar dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Karena itu terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup berteman dan baca Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.